Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfinela Audia, NIM 18043160. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya Sistem Informasi Manajemen tentang kasus Bagzan dan Kelly melalui webinar video presentasi. Yang pertama, langsung saja kita masuk kepada pertanyaan diskusi Kelly. Satu, yaitu apakah big data benar-benar menjadi masalah atau apakah penggunaan, kontrol, dan keamanan data adalah masalah yang sebenarnya? Berikan contoh spesifik untuk mendukung jawaban Anda. Yang kedua yaitu apa implikasi dari memiliki poin data yang salah di big data Anda? Apa implikasi dari data pelanggan yang salah atau duplikat? Seberapa berharganya keputusan yang didasarkan pada informasi yang salah yang berasal dari data yang salah? Kemudian pertanyaan ketiga yaitu jelaskan mengapa manajemen data master sangat penting di perusahaan yang memiliki banyak sumber data. Baiklah, kita jawab pertanyaan yang pertama yaitu mengenai apakah big data punya masalah penggunaan, kontrol, dan keamanan data adalah masalah yang sebenarnya. Jawabannya yaitu big data yang memiliki volume besar sehingga tidak dapat diproses menggunakan alat tradisional biasanya dan harus menggunakan cara dan alat baru untuk mendapatkan nilai dari data ini. Namun menurut saya big data selama ini tidak ada masalah. Justru teknologi big data muncul untuk memecahkan suatu masalah atau mempermudah penyelesaian suatu masalah, yaitu mengenai 3V, yaitu volume, velocity, dan variety. Namun terdapat kekurangan dari big data itu sendiri bagi perusahaan, yaitu big data memberi perusahaan akses ke informasi yang tidak tersedia. Komplikasi berasal dari cara perusahaan menggunakan big data. Perusahaan menginvestasikan jutaan atau lebih pada database dan perangkat lunak yang dapat memproses big data ini. Ini memberi mereka akses ke informasi berharga yang mereka butuhkan agar bisnis mereka berhasil. Masalah atau pada skala penggunaan, kontrol, dan keamanan data. Keamanan dunia maya cyber adalah salah satu masalah terbesar yang sedang meningkat. Terus untuk contoh spesifik untuk mendukung jawaban Anda, yaitu contohnya adalah serangan keamanan pada target. Peretas mencuri semua informasi yang tersimpan di dalam basis data target, termasuk informasi pelanggan seperti informasi kartu kredit, nama, alamat, identitas, jaminan sosial, dan banyak lagi. Jadi, tidak mengambil kredit dari masalah data yang besar. Masalah keamanan kontrol dunia maya jauh lebih penting. Ya, datanya mahal tapi juga membantu Anda membuat keputusan lebih cepat, mempercepat proses lebih dari sebelumnya. Pertanyaan yang kedua yaitu mengenai implikasi dari memiliki poin data yang salah di big data. Dalam big data, poin yang perlu dipenuhi adalah volume, velocity, variety. Jika ada salah satu dari kegiatan poin tadi tidak terpenuhi, maka kumpulan data tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai big data. Misalnya, ada sekumpulan data yang memenuhi poin volume dan variety, tetapi butuh waktu 10 tahun untuk mengumpulkan data sebanyak 1 terabyte. Kemudian, ada data yang terkumpul dalam waktu singkat dengan volume yang besar, namun tidak memiliki variabel, bisa jadi itu big size data saja. Kemudian untuk implikasi dari data pelanggan yang salah atau duplikat, yaitu poin data yang salah dapat berdampak negatif pada perusahaan jika perusahaan membuat keputusan bisnis berdasarkan poin-poin ini. Data pelanggan yang salah dan duplikat juga dapat berdampak negatif pada bisnis karena ini menunjukkan seberapa baik atau buruk kinerja perusahaan dengan pelanggannya. Memiliki data yang salah bisa berarti hampir segalanya, karena dengan begitu Anda mempercayai sesuatu yang tidak benar sama sekali dan sebenarnya salah. Ini seperti memiliki alamat penagihan yang salah dengan nama yang benar.
Kemudian, pelanggan dapat membantah bahwa dia tidak pernah mendapatkan tagihan sebenarnya yang seharusnya dikirimkan kepadanya. Lalu, seberapa berharganya keputusan yang didasarkan pada informasi yang salah, yang berasal dari data yang salah? Menurut saya, tentulah sangat berharga. Ketika data tersebut salah, maka otomatis keputusan yang diambil akan menjadi salah, karena data yang ditampilkan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Maka informasi yang disampaikan tersebut dapat membuat kegagalan. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu manajemen data master sangat penting di perusahaan yang memiliki banyak sumber data. Karena data tersebut merupakan salah satu aset berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Data dalam sebuah perusahaan dapat meliputi nama-nama supplier, nama-nama buyer, stok barang yang tersedia, data pembayaran, dan masih banyak lagi. Apabila suatu perusahaan belum memiliki database manajemen sistem DBMS, maka semua data yang terdapat pada perusahaan tersebut akan disimpan secara manual. Ketika semua data dalam sebuah perusahaan disimpan secara manual, maka semakin tinggi tingkat kesalahan dalam penyimpanan maupun untuk mengakses data tersebut. Faktor human error merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh besar terhadap tingkat kesalahan tersebut. Bisa saja seseorang lupa di mana dia menempatkan data yang dimiliki perusahaan, atau bahkan hilang. Hal tersebut tentu saja dapat merugikan perusahaan dikarenakan salah satu aset berharga dalam perusahaan tersebut lenyap. Lalu, apabila data dalam sebuah perusahaan disimpan secara manual, maka akan sangat memakan banyak waktu yang menyebabkan perusahaan tersebut tidak efektif dalam menjalankan bisnisnya. Lalu langsung saja kita masuk ke pertanyaan buku Baltzan. Yang pertama yaitu apa itu virtualisasi dan bagaimana virtualisasi membantu mendorong era data besar. Yang kedua, apa itu komputasi terdistribusi dan bagaimana hal itu membantu mendorong era data besar. Yang ketiga, mengapa bisnis menjadi kaya data tetapi miskin informasi. Yang keempat, apa itu data warehouse dan mengapa bisnis ingin menerapkannya. Langsung saja kita jawab pertanyaan yang pertama yaitu apa itu virtualisasi dan bagaimana virtualisasi membantu mendorong era data besar. Virtualisasi bisa diartikan sebagai pembuatan suatu bentuk atau versi virtual dari sesuatu yang bersifat fisik. Misalnya sistem operasi, perangkat storage, penyimpanan data atau sumber daya jaringan. Tujuan dari data virtualisasi adalah untuk membuat satu gambaran data dari banyak sumber yang berbeda tanpa harus menyalin atau memindahkan data. Virtualisasi dapat membantu mendorong era data besar dengan adanya data virtualisasi software dapat mengumpulkan sumber data terstruktur dan tidak terstruktur dengan tampilan virtual melalui dashboard atau alat visualisasi. Software ini memungkinkan Anda untuk dapat menemukan metadata dengan menyembunyikan kompleksitas saat mengakses beberapa jenis data dari sumber yang berbeda. Pada dasarnya, software virtualisasi adalah middleware yang memungkinkan data dapat disimpan dalam berbagai jenis model data. Untuk selanjutnya, bisa diintegrasikan secara virtual. Jenis platform ini memungkinkan user memiliki wewenang untuk mengakses seluruh jenis data perusahaan dari satu tempat tanpa mengetahui apakah data tersebut berada pada mainframe atau on-premise atau di cloud. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apa itu komputasi terdistribusi dan bagaimana hal itu membantu mendorong era data besar. Komputasi terdistribusi adalah suatu bentuk dari komputasi paralel, tetapi komputasi paralel sangat umum digunakan untuk menggambarkan bagian-bagian program yang berjalan secara simultan pada banyak prosesor dalam komputer yang sama.
Kedua tipe pemrosesan ini memerlukan pembagian suatu program ke dalam bagian yang berjalan secara bersamaan. Tetapi program-program terdistribusi sering harus berhadapan dengan lingkungan yang heterogen. Link jaringan dengan latensi bervariasi dan kegagalan yang tidak dapat diprediksi baik di dalam jaringan maupun komputer. Hal ini dapat mendorong data besar dengan menghubungkan para pengguna dan sumber daya dalam cara transparan, open, dan scalable. Idealnya, ini akan membuat sistem lebih fault toleran daripada sistem komputer standalone dan dapat mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kerja antar proses-proses konkuren. Melalui berbagai protokol message passing, proses dapat berkomunikasi secara langsung dengan yang lain, umumnya dalam suatu hubungan master atau slave. Pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa bisnis menjadi kaya data tetapi miskin informasi. Bisnis menjadi kaya data karena dalam bisnis kita pasti menyimpan sebuah file berupa data penjualan, transaksi, serta berkas-berkas penting mengenai bisnis tersebut. Mulai dari data pelanggan, pemasaran, dan pemasukan barang. Kemudian, mengapa bisnis jadi miskin informasi? Karena dalam hal bisnis, banyak yang mengabaikan informasi dan hal inilah penyebab kegagalan dalam bisnis. Kebanyakan mereka hanya modal nekat atau mencoba saja tanpa memikirkan bagaimana cara membuat bisnis menjadi sukses. Maka kita perlu informasi yang banyak dan apa selera dari konsumen atau pelanggan kita juga mesti tahu itu dan target pemasaran. Kemudian yaitu apa itu data warehouse dan mengapa bisnis ingin menerapkannya. Warehouse adalah database yang menyimpan data dan jumlah besar yang digunakan untuk tujuan analisis dan pelaporan bisnis. Sistem dapat menyimpan data historis dengan mengintegrasikan salinan data transaksi dari sumber yang berbeda. Kemudian, bisnis ingin menerapkannya karena sistem data warehouse memudahkan perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia (SDM). Contohnya, untuk menyimpan data karyawan yang banyak, membuat report, dan lain-lain. Kumpulan data yang tersimpan dapat dimanfaatkan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih tepat secara keseluruhan. Kemudian, warehouse ini memiliki kelebihan yaitu sentralisasi informasi. Penyimpanan cloud oleh data warehousing memungkinkan perusahaan menyimpan informasi tentang karyawan, asuransi kesehatan, gaji, pajak, dan lainnya di lokasi yang aman dan terorganisir dalam satu sentral. HRD bisa memanfaatkannya dengan mengadopsi pendekatan teknologi untuk mengelola data karyawan. Penelusuran dan proses penyimpanan data pun lebih efisiensi dan cepat tanpa human error. Kemudian kita akan menjawab mengenai pertanyaan kasus dari buku Kelly, yaitu mengenai kasus data warehouse gives Nordea Bank a single version of the truth. Untuk mengetahui pertanyaan tersebut, marilah kita melihat bagaimana kasus tersebut. Yang pertama, kita akan ceritakan mengenai profil dari kasus ini. Lembaga keuangan di seluruh Eropa harus meningkatkan praktik pengelolaan data mereka jika mereka ingin mematuhi tuntutan undang-undang yang muncul sebagai tanggapan terhadap krisis keuangan global tahun 2008. Bank harus mematuhi berbagai peraturan yang dikembangkan oleh berbagai otoritas di seluruh dunia. Peraturan baru bersama dengan tantangan bisnis yang sedang berlangsung membuat data menjadi sangat penting di Nordea Bank AB www.nordeabank.com. Akibatnya, bank menerapkan gudang data Nordea yang berkantor pusat di Stockholm, Swedia, mengiklankan dirinya sebagai grup jasa keuangan terbesar di Eropa Utara. Meskipun lembaga ini memiliki sejarah yang panjang, organisasi modern dibentuk pada tahun 2001 ketika bank-bank besar di Norwegia, Swedia,
Denmark, dan Finlandia menggabungkan sumber daya dan operasinya. Saat ini, Nordea memiliki lebih dari 1.400 cabang yang menjalankan bisnis di 19 negara. Pelanggannya mencakup 10 juta pelanggan pribadi dan 60.000 klien korporat. Grup ini juga mengoperasikan bank internet yang melayani 6 juta pelanggan online. Grup keuangan Nordea setuju untuk memimpin proyek gudang data dengan anggaran 100 juta. Proyek ini dikelola oleh kelompok keuangan karena kelompok tersebut memiliki data dan proses pengelolaan data. Proyek ini memiliki dua tujuan utama untuk meningkatkan layanan pelanggan dan untuk mematuhi semua peraturan yang relevan. Sebagaimana dicatat, Nordea dibuat dari penggabungan 4 lembaga keuangan terpisah, masing-masing dengan sistem informasi warisannya sendiri. Sistem warisan mengacu pada sistem informasi usang atau perangkat lunak aplikasi yang digunakan sebagai pengganti versi yang ditingkatkan tersedia. Data di Nordea diatur oleh proses manual, disimpan di spreadsheet, dan dikelola secara lokal. Pengaturan ini tidak memadai untuk memenuhi tuntutan sistem perbankan global modern. Sebagai hasil dari masalah manajemen data ini, prinsip-prinsip terpenting untuk gudang data adalah membuat satu versi kebenaran. Nordea menggunakan gudang data dengan hasil yang mengesankan. Waktu tunggu pelaporan menurun dari 8 menjadi 4 hari. Proses ini memungkinkan bank untuk melakukan analisis lebih cepat dan akurat dengan biaya yang lebih rendah. Semua manajer dan pengontrol keuangan sekarang menerima hasil cabang dalam format yang sama. Pada waktu yang sama, mereka dapat menelusuri data pelanggan, akun, dan produk, semuanya dari sumber yang konsisten dan koheren sama. Gudang data memungkinkan Nordea untuk memperkenalkan aplikasi profitabilitas pelanggan untuk manajer hubungan pelanggan. Para manajer ini dapat lebih mudah mempersiapkan pertemuan dengan pelanggan karena mereka tidak harus mendapatkan data pelanggan dari database yang berbeda. Lalu, iklim keuangan saat ini mengharuskan bank untuk lebih berhati-hati dalam kepatuhan. Gudang data memungkinkan Nordea memenuhi persyaratan peraturan yang relevan dengan lebih cepat dan akurat. Lebih lanjut, pengurangan biaya kepatuhan memungkinkan bank untuk mengalokasikan kembali modal untuk memenuhi kebutuhan di area bisnis lainnya. Nordea terus berkembang. Pada kuartal ketiga 2014, bank menambah pelanggan baru dan melaporkan lebih dari 250 miliar total aset yang dikelola. Terakhir, tingkat kerugian pinjaman bank di bawah rata-rata 10 tahunnya. Lalu untuk pertanyaan kasus tersebut, yaitu apa keuntungan lain tidak disebutkan dalam kasus yang mungkin disadari Bank Nordea dari gudang datanya. Menurut jawaban saya, keuntungan lain Bank Nordea dari gudang datanya yaitu dapat membantu meningkatkan kualitas dalam penyimpan file data laporan keuangan dan memungkinkan bank untuk melakukan analisis lebih cepat dan akurat dengan biaya yang lebih rendah, sehingga tidak perlu lagi proses manual, disimpan di spreadsheet, dan dikelola secara lokal. Karena pengaturan ini tidak memadai untuk memenuhi tuntutan sistem perbankan global modern. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu rekomendasi apa yang akan Anda berikan kepada Nordea Bank tentang penggabungan Big Data ke dalam manajemen datanya. Berikan contoh spesifik tentang jenis Big Data yang menurut Anda harus dipertimbangkan Nordea. Rekomendasi yang saya berikan tentang menggabungkan Big Data ke manajemen datanya yaitu untuk use case bank seperti customer retention dan acquisition. Bank melakukan analisis data dan menargetkan iklan berbasis machine learning. Kedua yaitu menemukan anomali dalam transaksi. Misalnya, jika terjadi transaksi mencurigakan yang tidak cocok dengan profil si pengguna. Contoh yang spesifik tentang jenis data yang harus dipertimbangkan Nordea adalah data terstruktur. Data terstruktur adalah data yang disimpan dalam baris dan kolom, rata-rata numerik, dan setiap item
Data ditentukan 10% dari total data saat ini adalah data terstruktur dan dapat diakses melalui sistem pengelolaan database. Contoh sumber data terstruktur adalah registrasi resmi yang dibuat oleh lembaga pemerintah untuk penyimpanan data tentang penduduk, perusahaan, dan lain sebagainya. Baiklah, cukup sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.